Oke pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Tema yang dipilih kali ini adalah pembantaian 6 anggota Laskar FPI. Sekarang ini sedang terjadi perang opini atau debat yang sangat serius karena perbedaan keterangan yang sangat bertolak belakang antara keterangan yang diberikan oleh polisi yang menyebut bahwa tindakan keras terpaksa diambil karena pihak FPI melakukan perlawanan. Sementara dari pihak FPI sendiri menyatakan tidak mungkin melakukan perlawanan karena semua Laskar FPI dilarang membawa senjata. Dan perbedaan opini ini tentu saja sangat berpengaruh pada situasi masyarakat pada saat ini yang sedang sangat gelisah, takut karena COVID-19 yang makin gawat, mereka sudah ketakutan. Hantu PHK yang makin gawat, mereka sudah ketakutan. Mereka marah karena ada korupsi besar-besaran di tingkat menteri. Nah, sekarang mereka juga beban psikologis mereka ditambah lagi dengan terbantainya 6 orang Laskar FPI. Tapi di sini saya tidak ingin berbicara mana yang benar, mana yang salah. Saya ingin hanya mendapatkan visi dari seorang pakar hukum pidana. Beliau adalah Dr. Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti. Oke Pak Fikar, bagaimana Anda lihat persoalan ini Pak, yang sekarang ini seolah-olah kok jadi seperti membelah masyarakat gitu? Maksud saya persoalan pembantaian 6 anggota Laskar FPI ini Pak. Iya, ini kan kalau dirunut-runut ya terjadi karena ada peristiwa yang dianggap peristiwa pidana ya, yang kemudian melibatkan pimpinan FPI, HRS itu ya, pimpinan FPI. Nah kemudian karena mereka banyak punya pengikut, kemudian ada isu ketika mau diperiksa dia akan mengerahkan pengikutnya, kan begitu, itu isu yang dilemparkan kan begitu. Nah tapi faktanya sekarang terjadi ada 6 orang tertembak yang tertembak atau ditembak gitu ya, yang mengawal HRS ini ya, yang diakui bahwa itu mengawal HRS. Ada 2 seperti Pak Gigin katakan tadi, ada 2 pernyataan yang berbeda ya. Di satu sisi polisi memberikan pernyataan bahwa penembakan itu reaksi dari penyerangan ya, di sisi lain ada keterangan juga bahwa nggak mungkin ada perlawanan dari pengawal HRS itu karena mereka tidak dibekali oleh senjata api dan seterusnya, dilarang. Nah, kalau ada 2 pernyataan yang berbeda, saya kira bisa salah satu bahkan dua-duanya tidak benar gitu ya. Bisa ada kemungkinannya kan 3, dua-duanya benar, salah satu salah, dua-duanya tidak benar. Oke, lepas dari itu maka saya akan kembalikan dulu dalam perspektif hukum pidana ya. Polisi ya menurut undang-undang kepolisian itu punya 3 tugas ya, yaitu yang pertama penanggung jawab keamanan dalam negeri ya, yang kedua penegak hukum sebagai penyelidik dan penyidik ya, yang ketiga dia sebagai pelayan masyarakat, memberikan surat keterangan, bahkan memberikan SIM pun menjadi kewenangan polisi gitu ya. Nah dari ketiga fungsi itu saya sering katakan bahwa tidak setiap polisi itu penegak hukum ya. Karena apa? Karena itu tadi, karena fungsi-fungsinya gitu. Dia menjadi penegak hukum ketika mempunyai surat keputusan sebagai penyelidik dan penyidik gitu. Jadi kalau polisi yang tidak punya keputusan penyelidik, dia bukan penegak hukum, tapi dia polisi yang di dalamnya melekat juga sebagai penanggung jawab keamanan. Nah, dalam konteks penanggung jawab keamanan ya, maka dia dibekali senjata gitu ya, dibekali senjata, tapi bukan untuk menembak orang, bukan untuk menembak, tapi dalam kerangka pengamanan gitu. Artinya memberi pengamanan dengan cara umpamanya menembakkan ke atas supaya masyarakat jadi tertib. Ininya kan tertib gitu, tertib dan kamtib, aman dan tertib kan begitu ininya
konteksnya begitu, gitu ya. Nah, karena itu pada waktu yang lalu karena dia bersenjata dia dimasukkan ke dalam satu kelompok instansi yang bersenjata, namanya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tapi kemudian itu disadari ya karena sesungguhnya kepolisian itu adalah aparat sipil sebenarnya, aparat sipil yang dipersenjatai. Karena itu kemudian yang menjadi penanggung jawab keamanan dalam negeri. Nah, sedangkan angkatan bersenjata yang lain, udara, laut, darat, itu memang fungsinya mempertahankan negara gitu. Jadi dia medannya adalah peperangan, serangan dari luar itu menjadi kewenangannya. Karena itu kemudian sejak reformasi polisi dikeluarkan dari angkatan bersenjata, dia menjadi kepolisian Republik Indonesia yang angkatan besar menjadi Tentara Nasional Indonesia. Nah, kemudian karena polisi ini adalah aparat sipil yang bergerak di wilayah sipil, maka penggunaan senjata itu juga tidak bisa sembarangan. Konteksnya adalah pengamanan, gitu ya. Kalau penegakan hukum itu selalu tidak ada senjatanya, tidak ada kekerasan. Justru penegakan hukum pidana itu sesungguhnya kanal bagi orang untuk tidak main hakim sendiri. Kalau umpamanya orang dianiaya, kalau di beberapa masyarakat kita ada ya budaya siri yang intinya balas dendam gitu ya. Nyawa bayar nyawa, ini bayar nyawa, itu sebenarnya kan secara hukum ada gitu ya. Nah, karena itu kemudian hukum modern, hukum pidana mengkanalisasi itu. Jadi orang yang merasa tidak aman atau dianiaya oleh orang lain ya harus dilapor ke penegak hukum, diproses orang yang melakukan kekerasan itu. Nah, maksudnya hukum pidana itu sebenarnya memproses orang-orang yang melanggar hukum supaya tidak terjadi main hakim sendiri di jalanan gitu. Nah, karena itu penggunaan senjata dalam konteks penegakan hukum itu menjadi sesuatu yang aneh gitu ya, karena penegakan hukum itu sendiri kanal dari kekerasan, dan senjata itu lambang kekerasan kalau menurut saya ya, termasuk lambang kekerasan gitu. Nah, karena itu penggunaan senjata pun ada protapnya, ada protokolnya gitu ya, ada protokolnya. Dia tidak boleh menembak langsung. Sebagai bandingan ya, terhadap militer aja ketika perang ya, dia ada aturannya. Dia tidak boleh menembak tahanan yang tidak bersenjata, dia tidak boleh menembak sipil ya, kalau enggak itu bisa dikualifikasi sebagai kejahatan perang gitu. Nah, itu terhadap militer gitu. Nah, sekarang konteksnya terhadap aparat sipil yang dipersenjatai bisa kalau dianalogikan, kalau digunakan senjata secara tidak prosedural gitu ya, secara tidak pada proporsinya, maka itu juga bisa dalam konteks sipil itu disebut kejahatan kemanusiaan, bukan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia ya, menembak tanpa alasan yang jelas. Karena menembak mati itu hanya haknya pengadilan ya, dengan putusan pengadilan orang dihukum mati kemudian ditembak gitu, itu putusan pengadilan ya, atau itu kewenangannya militer di medan perang gitu. Dan itu pun dibatasi oleh aturan-aturan supaya tidak nembak orang yang orang yang lemah, yang tidak bersenjata, tidak boleh ditembak dan sebagainya. Nah, jadi itu kira-kira latar belakangnya. Jadi kita belum tahu kejadian sebenarnya, tetapi ada 6 orang tertembak dalam konteks kejadian yang baru-baru ini yang di jalan tol itu ya. Nah, karena itu kalau menurut saya di satu sisi ada aparat bersenjata ya, aparat sipil yang bersenjata, di sisi lain ada warga negara ya, yang kalau dihubungkan dengan HRS katanya sedang ada proses hukumnya gitu. Nah, karena itu ya kalau menurut saya ini sudah menjadi sudah ada dasar dan alasan untuk Komnas HAM turun tangan ya, menyelidiki ini. Harus dibuat satu untuk penyelidikan bagaimana sebenarnya kejadian yang sesungguhnya. Apakah memang ada bentrokan ya, sementara sipil ini kan tidak bersenjatai ya, tidak punya senjata sebenarnya gitu ya. Atau kalaupun dia umpamanya punya senjata dalam pengertian senjata dapur dan sebagainya, ya itu kan bukan digunakan tidak sedang melakukan kejahatan gitu, tidak sedang melakukan pencurian, penggarongan atau kejahatan lainnya. Nah, sehingga kehadiran polisi dengan menembak itu, nah itu harus diletakkan pada
proporsi kejadian yang sebenarnya. Gimana sebenarnya yang terjadi senyatanya. Karena itu saya menghimbau Komnas HAM harus turun menyelidiki peristiwa ini, apakah ada nggak pelanggaran hak asasi manusia. Dan kalau memang mencukupi ya bisa dibawa ke, kita sudah punya pengadilan hak asasi manusia, kita sudah punya pengadilan khusus hak asasi manusia. Itu kalau dalam kerangka hukum pidana internasional itu dia perpanjangan tangan dari International Criminal Court, pengadilan pidana internasional gitu. Artinya yang sewaktu-waktu kalau di dalam negeri tidak bisa diadili, pengadilan internasional itu bisa ikut campur, kira-kira begitu. Iya, dan apalagi juga kita ketahui beberapa waktu yang lalu kan Amnesty International Indonesia sudah merilis hasil verifikasi ya, pengujian secara ilmiah atas video-video atau 40 video yang menunjukkan kekerasan polisi terhadap para demonstran, bahkan kejahatan yang dilakukan oleh polisi kepada para demonstran, khususnya Omnibus Law. Kan dalam konteks ini aja sebenarnya Komnas HAM sudah bisa turun tangan karena Amnesty International kan mempunyai reputasi yang sangat baik, dan ini kan juga sebenarnya bisa dijadikan referensi atas kasus pembantaian 6 anggota FPI itu. Bukan begitu, Pak? Betul. Iya. Jadi itu tadi yang saya katakan, ketika ada aparat yang bersenjata berhadapan dengan sipil dan ada kematian, saya kira itu sudah perlu diselidiki apa peristiwa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Yeah. Kan disebutkan ada tembak-tembakan. Kalau menurut saya sih sulit juga mengikuti logika itu gitu ya. Nah, karena itu kemudian biarlah logika hak asasi manusia itu yang berbicara melalui Komnas HAM. Iya. Karena memang kalau cari bukti yang otentik susah, Pak, karena di tempat kejadian seluruh kamera CCTV pada mati, lagi sedang tidak operasional, jadi sulit kita mencarinya gitu. Tentu saja juga perlu dicari tahu itu kenapa kok bisa mati gitu. Apakah memang Jasa Marga ini brengsek, nggak begitu serius gitu kan mengoperasikan CCTV atau bagaimana gitu, atau ada unsur kesengajaan, ini kan juga penting. Ya bisa jadi, Pak. Kita kan nggak tahu. Semuanya bisa, kita nggak tahu karena itu butuh penyelidikan yang dari lembaga yang resmi yang bisa terdiri dari banyak pihak gitu, yang independen. Gitu. Iya, Komnas HAM dalam hal ini, Pak ya. Kalau LSM yang mempunyai reputasi misalnya seperti Amnesty International, YLBHI itu bagaimana, Pak? Iya. Apakah mungkin mereka terlibat langsung dalam verifikasi dari kasus pembantaian 9 anggota FPI ini? Iya, sebagai lembaga yang mengawasi jalannya penyelenggaraan kenegaraan, pembela negara di bidang macam penegakan hukum, di bidang macam-macam ya, saya kira bebas saja masyarakat ya. Masyarakat termasuk LSM itu ya, itu mereka punya hak, kita punya hak untuk mencari tahu kebenarannya gitu ya, mencari tahu kebenarannya. Cuma kedudukan hasilnya itu tidak seperti kalau dilakukan oleh Komnas HAM, karena Komnas HAM itu lembaga negara yang resmi dan bahkan menurut Undang-Undang Komnas HAM dan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang bisa jadi penyelidik di pelanggaran hak asasi manusia itu bisa masyarakat sipil gitu. Artinya bisa diambil dari teman-teman yang di luar Komnas HAM. Contoh soalnya adalah ketika dulu Munir memeriksa Pak Wiranto. Ya kan, pernah kan? Dulu. Nah, itu contoh soal bahwa di dalam kejahatan HAM itu masyarakat diikut sertakan. Ya, baik sebagai penyelidik gitu ya, sebagai penyelidik ya, untuk maupun mengumpulkan alat-alat bukti gitu. Nah, Komnas HAM itu pasti akan bekerja sama dengan masyarakat sipil. Karena itu penyelidikannya oleh masyarakat sipil. Cuma mungkin nanti mentoknya akan di kejaksaan sebagai penuntutnya, penyidiknya bukan penyelidik. Ya, penyidiknya menentukan. Nah, itu ya, apakah kemudian kejaksaan bisa independen atau tidak, kan itu pertanyaannya sebenarnya. Karena terhadap kasus Semanggi saja, Semanggi 1, Semanggi 2,
Kan reaksinya kejaksaan seperti itu. Dia menganggap itu katanya bukan pelanggaran hak asasi. Nah, ramai kan kemarin kan ketika ada pernyataan Jaksa Agung. Nah, jadi seperti itu, Pak. Ya, dan kejaksaan ini kan merupakan bagian dari birokrasi pemerintah, Pak, bukan independen, setahu saya, Pak. Ya, betul saya, Pak. Ya. Dan kalau di Amerika betul. Kan ada juga jaksa independen. Di Indonesia, setahu saya nggak ada atau memang Belum tidak ada, diizinkan, Pak. Bagaimana, Pak? Memang tidak gini. diizinkan secara hukum. Ya, artinya gini, kejaksaan, ya, kekuasaan kehakiman itu terdiri dari empat lembaga, ya, menurut hukum Indonesia, ya kemudian disebut sebagai Integrated Criminal Justice System, gitu ya. Ada kekuasaan penyidikan, termasuk di dalamnya penyelidikan, gitu ya. Ada kekuasaan penuntutan, termasuk di dalamnya adalah yang dilakukan oleh kejaksaan. Kalau penyidikan pidana itu oleh polisi dan oleh penyidik pegawai negeri sipil, gitu. Nah, khusus di tindak pidana HAM itu masyarakat sipil bisa masuk, ya, di penyelidikan, gitu, ya. Nah, dan kalau penyelidikan di tindak pidana biasa itu belum pro justisia, belum untuk keadilan, belum proses hukum. Kalau di tindak pidana biasa, umpamanya pencurian, penganiayaan, pembunuhan, yang namanya penyelidikan itu belum masuk proses hukum. Tetapi di dalam tindak pidana hak asasi manusia, pelanggaran HAM berat, ya, pelanggaran tindak pidana kemanusiaan, gitu ya, penyelidikan itu sudah pro justisia. Nah, karena itu ketika contohnya Munir memeriksa Pak Wiranto, ya, itu Pak Wiranto nggak dipanggil itu nggak bisa mengelak, nggak bisa nggak datang karena bukan undangan, karena panggilan, gitu. Ya, kalau tetapi kalau di dalam tindak pidana umum, ya, itu di penyelidikan itu undangan. Nah, kalau undangan kan orang boleh datang boleh enggak, ya kan? Tapi kalau panggilan, dipanggil sekali nggak datang, 2 kali nggak datang, 3 kali dipaksa, panggil paksa, gitu. Jadi didatangi untuk dipaksa ke tempat pemeriksaan, gitu. Nah, khusus untuk tindak pidana hak asasi manusia, penyelidikan itu sudah pro justisia, sudah proses hukum, gitu. Itu dia bersifatnya memaksa. Nah, itu kewenangan penyidik, kemudian kewenangan menuntut ada di kejaksaan, kemudian kewenangan mengadili ada di peradilan, dan kewenangan melaksanakan hukuman ada di lembaga pemasyarakatan. Nah, jadi ada empat lembaga dalam hukum pidana itu yang bekerja dalam satu sistem peradilannya, gitu. Nah, sekarang penuntutan, betul, kalau di Amerika itu ada jaksa independen dan sebagainya, ini ya, bisa artinya jaksa independen, jaksa yang kan kebanyakan yang jadi jaksa juga bekas pengacara, ya, karena dialah yang sedikit banyak menguasai seluk-beluk penegakan hukum, gitu ya, yang sang pengacara itu. Nah, sayangnya di sini, ya, di Indonesia jaksa itu satu, gitu ya, yang disebut jaksa itu satu. Jaksa itu satu, yaitu Jaksa Agung. Ya, nah, tugasnya Jaksa Agung dijalankan oleh jaksa-jaksa yang di bawahnya, mendapat delegasi. Nah, karena itu ketika undang-undang KPK belum dirubah, ya, belum dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, di undang-undang yang lama, komisioner KPK itu oleh undang-undang itu diangkat sebagai penyidik sekaligus penuntut umum. Karena itu dulu orang DPR terutama berteriak-teriak. Sekarang di Indonesia itu ada Jaksa Agung 6, karena 1 di kerajaan, 5 di KPK. Gitu. Karena yang di KPK itu pun Jaksa Agung, gitu loh. Idealnya, ya, polisian dan jaksa yang ada di ranah eksekutif, ya, pengadilan ada di ranah yudikatif, ya, di bawah Mahkamah Agung, kemudian lembaga pemasyarakatan kembali lagi ke eksekutif karena melaksanakan hukuman pembinaan narapidana. Nah, idealnya semua kewenangan kekuasaan kehakiman ini tidak boleh diintervensi, gitu. Jadi dia punya kekuasaan yang mandiri, istilahnya, independensi yudisiari, ya, independensi yudisiari, kemandirian kekuasaan kehakiman, tidak bisa diikut campuri dan sebagainya. Nah, karena itu pada zaman dulu, jaksa itu bisa memanggil presiden juga, ya, berani manggil. Sekarang fungsi itu yang dipakai oleh KPK. Dulu jaksa bisa memanggil menteri-menteri, ya, untuk pemeriksaan pidana segala macam. Nah, sekarang memang itu
diambil alih oleh KPK kewenangan itu, ya KPK bisa memanggil ya siapapun gitu ya, termasuk manggil presiden juga. Nah sayangnya sekarang KPK tidak dirubah, dijadikan lembaga yang di bawah eksekutif, yang di bawah presiden gitu. Nah sekarang pertanyaannya kan mana berani ya KPK manggil presiden yang mengangkat dia, kan begitu akhirnya kan. Iya. Nah seperti itu. Nah jadi memang benar jaksa ini sebenarnya fungsinya independen dia seharusnya. Ya dia tidak terikat oleh kemauan eksekutif meskipun yang ada di bawah ranah eksekutif. Iya. Dan sekarang ini yang juga menarik adalah ada satu LSM yang serius mengurusi polisi, yaitu Indonesia Police Watch, yang sekarang justru menuntut presiden untuk mengganti Kapolri terkait dengan kematian 6 orang anggota FPI. Ya, IPW lembaga yang sudah cukup lumayan tua lah, dan tentu sudah mempunyai alasan-alasan yang cukup kuat dalam hal ini. Menurut Bapak, apakah tuntutan Indonesia Police Watch ini masuk akal dan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku atau tidak, Pak? Ya. IPW itu tuntutan IPW itu harus begitu tuntutannya, karena dia kumpulan dari masyarakat sipil yang mewatch atau gerak laku atau tingkah laku kepolisian, gitu, ya kan? Tingkah laku apapun yang dilakukan kepolisian itu IPW itu harus mengamati. Kalau salah harus dia peringati, harus dia kasih watch, gitu, dia kasih gonggongan atau dia kasih peringatan, gitu. Nah, karena itu pendapatnya yang meminta penggantian Kapolri sebagai pertanggungjawaban kematian ini ya masuk akal gitu, ya logis gitu, ya logis karena kalau dilihat dilihat peristiwanya ada 6 orang sipil mati oleh polisi yang bersenjata, kan begitu, ya kan? Nah polisi harus bertanggung jawab. Nah itu Kapolri menurut IPW harus diganti, kan begitu ya kan? Nah kan kalau saya kan perspektifnya ini hukum, penegakan hukum, ya kan? Nah karena itu semuanya harus didasar, semua keputusan harus didasarkan pada pertimbangan alat-alat bukti gitu. Nah karena itu saya minta mendesak Komnas HAM untuk turun tangan ya, melakukan penyelidikan. Apakah ini kan sudah jelas gitu, artinya zamannya normal ya, kejadiannya tidak apa, kalaupun mau dikontekskan ke penegakan hukum nggak ada apa-apa sebenarnya ya, tinggal manggil Habib Rizik dipanggil 3 kali bisa dijemput, kan bisa seperti itu gitu loh. Iya kan? Tidak harus umpamanya seolah-olah menciptakan suasana yang gawat gitu. Ya, yang gawat harus diikuti, harus diintipi dan sebagainya. Nah, itu yang faktanya seperti itu. Nah, hanya saja ketika akan membuat pernyataan orang seperti saya ini, saya pasti akan bilang harus diselidiki nih keadaan ini. Bagaimana sebenarnya fakta sebenarnya? Ada nggak pelanggaran hak asasi manusia? Tapi kalau kembali pada pernyataannya IPW, Indonesian Police Watch, ya karena dia berdiri diniatkan dengan tujuan mengawasi tingkah laku kepolisian, ya kepolisian sebagai pribadi maupun sebagai lembaga, ya maka wajar kalau IPW kemudian berpendapat seperti itu. Iya. Ya saya kira juga saya setuju dengan Bapak bahwa Komnas HAM harus segera turun, karena kalau enggak masyarakat kita ini akan makin terbelah dan makin sara sifatnya. Dan kalau udah makin sara ini kan makin sulit untuk dirukunkan lagi. Bahkan pada akhirnya bisa kita mengarah ke kekerasan, kan kita udah ngalamin kekerasan tuh berkali-kali Pak ya. Tahun 66, tahun 74, tahun 98 yang terakhir. 8 ya. Betul. Iya. Dan ini faktor kepemimpinan nasional juga tentu pegang peranan nih Pak. Karena saya kira salah satu faktornya itu, gitu ya. Harus ada ketegasan dari pimpinan, gitu. Ya harus ada ketegasan dari pimpinan yang secara pasti, gitu, ya. Mestinya ditegaskan, benar, ya penegakan hukum itu penegakan hukum, tidak ada kekerasan terjadi, gitu ya. Bagaimanapun juga yang FPI non FPI itu adalah rakyat Republik Indonesia, gitu, ya kan, rakyat Republik Indonesia. Nah, karena itu ketika HRS dulu pergi ke luar negeri, kemudian dia pulang juga, ya mestinya ya harus dihormati juga, gitu, hak-haknya dan kewajibannya sebagai warga negara gitu. Sekarang ini yang sering diperbincangkan kan bahwa penegakan hukum semua orang setuju dengan penegakan hukum. Yang tidak disetujui adalah penegakan hukum yang berat sebelah. Wah, ini bagaimana Pak? Jadi ini kan
Jelas Ya itu, membutuhkan faktor, di sini faktor kepemimpinan sangat penting gitu. benar, benar. Iya. Jadi apa namanya, hukum itu ya, kalau dikaitkan dengan korupsi itu jelas power tend to korup ya, Iya. kekuasaan kecenderungannya korupsi gitu kan. Tapi ada lagi pendapat yang lain bahwa hukum itu selalu diintervensi oleh kekuasaan. Karena penegakan hukum itu memerlukan kekuasaan. Itu soalnya. Nah, sekarang bagaimana mengontrol kekuasaan ketika dia menjalankan hukum, itu tadi harus mengikuti prinsip non diskriminatif, harus mengikuti prinsip ketegasan dan sebagainya. Nah, itu yang harus yang harus diawasi oleh Poliswot atau oleh Jaksawot, kalau ada jaksa yang memperhatikan jaksa ya. LBHI. Nah, ya LBHI atau Kontras atau ada banyak lembaga-lembaga yang bergerak di pengawasan penegakan hukum. Saya kira itu ranahnya gitu untuk mengawasi. Nah, jadi memang hukum itu tidak mandiri ya. Hukum itu selalu ditumpangi oleh kepentingan kekuasaan gitu. Nah, persoalannya itu tadi. Ketika kita melihat kekuasaan tidak bekerja dengan baik dalam hal ini adalah kekuasaan penegakan hukum ya. Saya sering menyarankan begini, gunakan saluran yang resminya dulu ya, yaitu pra peradilan umpamanya kalau itu dalam proses hukum. Atau ketika kita melihat perbuatan yang diskriminatif, tidak ada salahnya rame-rame menggugat ke pengadilan perdata ya, menggugat instansi, bahkan kalau perlu pejabatnya siapa gitu, digugat secara perdata supaya dia dinyatakan bersalah gitu, bahwa dia tidak melakukan tugasnya dengan benar. Walaupun umpamanya nanti kalau ini kan proses perdata itu kan proses mengadili ganti rugi, kerugian sebenarnya ya kan. Kalau pidana itu perbuatan gitu. Pidana itu mengadili perbuatan, hukumannya penjara. Kalau perdata itu mengadili perbuatan yang menyebabkan kerugian gitu. Apakah prestasi atau perbuatan melawan hukum. Nah, kalau perbuatan melawan hukum itu salah satunya adalah perbuatannya melanggar hukum, perbuatannya tidak sesuai dengan kewajibannya untuk melaksanakan sesuai dengan hukum, itu juga bisa disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Nah, karena itu saya menyarankan begitu, rame-rame masyarakat yang memang merasa ada ketidakadilan dalam penegakan hukum, menggugat ke pengadilan, ya instansi mana, kejaksaan atau kepolisian, supaya dinyatakan mereka dalam kasus ini bertindak diskriminatif gitu, bertindak tidak adil dalam menegakkan hukum, sementara umpamanya penindakan terus dilakukan terhadap satu kelompok, tapi terhadap kelompok lainnya tidak dilakukan penindakan. Padahal sudah jelas ada pelanggaran hukum. Nah, seperti itu gitu. Nah, dengan begitu ya tidak hanya masyarakat Indonesia, saya kira masyarakat dunia pun akan memperhatikan itu gitu ya, memperhatikan itu, terutama lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia ya, tidak hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat internasional. Iya. Iya. Oke Pak Fikar, ini menarik sekali nih apa yang Anda ungkapkan. Saya ucapkan terima kasih banyak nih Pak, sekali lagi ini mohon maaf karena tadi mintanya dadakan. Sama-sama Pak Gigit. Oke, selamat sore Pak. Sampai jumpa lagi. Selamat sore. Lain waktu. Sampai jumpa Pak. lagi. Oke, Cinta Bravos di mana saja Anda berada, itulah tadi perbincangan saya dengan seorang pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti. Apa yang beliau ungkapkan sangat menarik dan sangat fair saya lihat, dan mudah-mudahan mendapatkan perhatian dari para aparat penegak hukum di Indonesia. Sekali lagi, para pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita akan jumpa lagi dalam Visi Indonesia Baru episode berikutnya.